Halo, selamat pagi jemaat yang dikasih Tuhan. Semoga semua dalam keadaan sehat, semangat, dan sukacita. Seperti yang terlihat, saat ini saya memegang sebuah gitar dan saya ingin bertanya kepada kita semua, kira-kira saya bisa tidak Bapak Ibu memainkan gitar ini? Atau teman-teman pemuda? Oke, barangkali di kepala kita, karena nggak pernah lihat Mbak Aban kayaknya nggak bisa gitu ya, atau barangkali bisa mungkin bisa gitu ya. Tapi, naturalnya biasanya, pada umumnya ada reaksi-reaksi yang kalau kita dengan orang-orang sekitar kita yang ketika kita mau melakukan sesuatu, ada 2 respon. Yang pertama, "Alah emang kamu bisa apa, eee, mmm" apa istilahnya, nulis aja belum beres main gitar, atau respon yang kedua, "Wah kayaknya aku yakin bisa, dari cara megang gitar aja kayaknya kamu bisa nih," gitu ya. Jadi 2 respon yang, satu mematahkan semangat kita, yang kedua yang memberikan kepercayaan kepada kita bahwa kita bisa. Nah, untuk pertanyaan saya tadi pertama, apakah saya bisa? Ini jawabannya Bapak Ibu. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, dialah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, dialah nama Tuhan dipuji. Nah, bisa atau tidak itu Bapak Ibu? Ada di Bapak Ibu ya. Kalau saya secara pribadi sih menganggapnya itu bisa sekedar kunci GDC. Karena lagu apapun Bapak Ibu saya akan memakai kunci itu. Berarti ukuran bisanya adalah yang paling rendah. Karena kenapa ini yang saya bawa sebagai pengantar untuk renungan hari ini? Karena ketika kita melihat orang lain, melakukan sesuatu atau menunjukkan, eee, karyanya, maka percaya dan tidak percaya atau memberikan semangat atau meremehkan, itu menjadi sebuah kata kunci untuk kita melihat karya Tuhan yang luar biasa. Karena renungan hari ini meneguhkan kita tentang pengalaman Yesus di dalam Matius pasal 13 ayat 53 sampai 58. Di situ digambarkan bagaimana Yesus yang kembali ke tempat asalnya di Nazaret dan orang-orang ketika mendengar khotbahnya begitu takjub, tetapi setelah tahu siapa dia, anak tukang kayu, ibunya siapa, saudaranya siapa, dan bagaimana latar belakangnya, mereka kecewa dan menolak dia. Nah, di sini ialah Yesus berkata kepada mereka, seorang nabi dihormati di mana-mana, kecuali di tempat asalnya sendiri dan di rumahnya. Yang menarik, di kalimat selanjutnya di ayat 58 dikatakan, dan karena ketidakpercayaan mereka, tidak banyak mukjizat diadakan di situ. Jadi jemaat yang dikasih Tuhan, kata karena ketidakpercayaan mereka, sebenarnya itu bukan sekedar, "Oh ya, aku percaya," atau "Aku tidak percaya," tetapi ketidakpercayaan mereka terwujud dengan tidak lagi melihat sosok Yesus sebagai seseorang yang harus dihargai kemampuannya, atau bahasa lainnya, meremehkan apa yang, menjadi bakat ataupun apa yang disampaikan kebenaran firman Tuhan yang diutarakan oleh Tuhan Yesus. Terkadang Bapak Ibu terkasih, di dalam kehidupan kita sehari-hari, kita juga hampir bahkan mungkin sering melakukan hal yang sama dengan orang-orang di sekitar Yesus di Nazaret. Karena ketika kita melihat orang dengan latar belakangnya,
akhirnya ketika dia mau melakukan sesuatu, tak jarang kita justru mengungkapkan kata-kata yang meremehkan, kata-kata yang menunjukkan ketidakpercayaan. Padahal setiap orang itu punya sesuatu yang harus kita berikan kesempatan untuk dia menunjukkan bakatnya, menunjukkan talentanya, menunjukkan bahwa dia walaupun dengan latar belakang keluarganya yang tidak mungkin sebagai contoh seperti musik ini ya, walaupun mungkin latar belakangnya tidak keluarga musik, tapi dia bisa musik, maka berikan kesempatan. Atau latar belakang keluarganya bukan seorang dosen mungkin, tapi dia ternyata hebat untuk mengajar di bidang pelajaran tertentu, maka dia layak dihargai dan diberikan kesempatan. Jadi renungan hari ini sebenarnya Bapak Ibu terkasih ingin mengajak setiap kita kembali dan kembali untuk menghargai seseorang apa adanya, sehingga apapun yang dia kerjakan, apapun yang dia lakukan, itu menjadi berkat, bukan hanya untuk orang itu, tetapi untuk diri kita, bahkan semua orang di sekitarnya. Karena semakin kita melihat dan menghargai bakat seseorang, yakinlah seseorang itu akan semakin um, rindu untuk memberikan sesuatu yang lebih baik lagi dan lebih baik lagi untuk orang-orang sekitarnya. Tuhan memberkati kita, Tuhan memampukan kita untuk menjadi orang-orang yang dipercaya dan mempercayai orang-orang di sekitar kita. Amin.